Perkenalkan, nama saya Safira Rahmawati. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Keanggotaan Kelompok, Aturan Sosial dan Kekuasaan, Perspektif Sosial, Psikologis tentang Komunikasi Emosional oleh Cynthia Galuis, Departemen Psikologi Universitas Queensland, Australia. Latar belakang jurnal ini tentunya membahas tentang bahasa juga komunikasi emosi dalam situasi interpersonal antara individu dengan kelompok sosial yang berbeda. Dalam jurnal ini mempertimbangkan beberapa konteks yang menyebabkan masalah komunikasi di kalangan banyak orang. Contohnya, pengungkapan diri tentang emosi dan peristiwa menyakitkan, dan komunikasi yang asertif. Strategi-strategi ini tentunya berkaitan erat hubungannya dengan perbedaan kekuasaan sosio-struktural. Tujuan dari jurnal ini tentunya untuk membahas beberapa cara yang digunakan oleh para psikolog sosial untuk mempelajari bahasa dan juga komunikasi emosi. Temuan dari jurnal ini yaitu penulis menyajikan beberapa penelitian dan teori baru tentang sifat dan pengalaman emosi, serta menyajikan pengaruh afek pada perilaku sosial dan memberikan wawasan tentang metodologi yang digunakan dalam pendekatan sosial psikologis terhadap komunikasi emosi. Selain itu, penulis juga membahas tentang pengungkapan diri yang berkonsentrasi pada percakapan dalam kategori sosial yang berbeda. Jurnal ini memberikan tinjauan yang sangat selektif terhadap penelitian tentang komunikasi asertif. Pembahasannya yaitu yang pertama, pendekatan terhadap pengalaman emosi, yaitu di mana studi mempelajari tentang emosi tentunya sudah lama menempati posisi sentral dalam perilaku sosial, tentunya terlepas dari dominasi toksis kognitif dalam penelitian psikologi sosial. Selanjutnya, pengalaman emosional dan emosi dasar. Sehrer berpendapat bahwa individu melalui serangkaian pemeriksaan stimulus atau harapan, kesenangan, atau ketidaksesuaian dan lain-lain, yaitu ketika sebuah peristiwa terjadi dan hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa emosi panik yang dialami dan jenis perilaku apa yang digunakan untuk mengekspresikan emosi tersebut. Di dalam komunikasi emosi, perilaku nonverbal digunakan untuk menyampaikan nada afektif, positif maupun negatif secara umum dan menggunakan kata untuk menyampaikan konten emosi yang spesifik. Bisa dikatakan bahwa emosi dasar dapat ditemukan dengan cara menganalisis emosi di dalam suatu bahasa. Selanjutnya ada Tinder satu dimensi, emosi yang nyata. Russell berargumen tentang universal yang 3 dimensi afektif, yaitu kesenangan, gairah, dan juga dominasi. Selanjutnya, pengaruh efek pada perilaku sosial. Yang pertama ada mood, ini merupakan keadaan emosional atau suasana hati yang bersifat sementara. Yang kedua, konsep diri, sikap dan cara yang dimana dinilai dari pandangan diri masing-masing. Ini ternyata memiliki dampak yang besar terhadap mengekspresikan emosi. Ringkasannya, pengaruh pada peneliti komunikasi penelitian ini mengenai sifat dan pengalaman emosi telah mempengaruhi studi komunikasi emosional dalam psikologi dalam beberapa cara, yaitu pada penekanan dan penggunaan pada penerima pesan emosional dan asumsi pengaruh positif dan negatif komunikasi. Selanjutnya, pengungkapan diri dalam interaksi antar kelompok. Sebagian orang berpendapat bahwa mengungkapkan diri bukan berarti komunikasi emosional, tetapi banyak yang melibatkan ekspresi emosional, contohnya mengungkapkan kenangan menyakitkan. Selanjutnya ada hubungan antara kekuatan pribadi dan sosial dalam komunikasi emosi. Hal ini ditandai dengan contoh kecil, misalnya dengan meminta maaf kepada pasangan. Selanjutnya ada dampak aturan sosial terhadap komunikasi emosi yang asertif. Komunikasi asertif ini melibatkan pedoman untuk mengekspresikan pikiran juga perasaan. Tapi nyatanya, sebagian besar konteks dikategorikan melatih ekspresi emosi positif seperti contoh senang, sedih, atau ketidaksetujuan. Selanjutnya, ada konsekuensi yang tidak diinginkan dari pernyataan. Komunikasi asertif tidak selalu memberikan dampak yang diinginkan. Komunikasi asertif terjadi dalam konteks yang diatur oleh aturan, di mana konflik dan rasa sakit hati yang tinggi, di mana hubungan berada di bawah tekanan. Selanjutnya, aturan hubungan antar kelompok dan pernyataan. Aturan yang dibuat secara subjek oleh penelitian di dalam jurnal ini memiliki banyak kesamaan dengan apa yang dikenal dengan istilah empatik. Dalam pernyataan ini, ekspresi langsung dari perasaan dan keinginan yang disertai perilaku nonverbal
menunjukkan kesopanan dan keramahan. Selanjutnya, kesimpulan dari jurnal ini yaitu penelitian yang diulas dalam makalah ini mengidentifikasikan beberapa kompleksitas dalam konteks yang dijelaskan. Contohnya pengungkapan diri, konflik, dan juga penegasan. Tradisi panjang penelitian sosial psikologis tentang proses antar kelompok yang sangat berguna dalam mempelajari komunikasi emosional dalam hubungan antar pribadi. Cara-cara di mana hubungan antar kelompok dan identitas sosial membantu menentukan aturan-aturan sosial untuk ekspresi emosional. Bahwa perilaku nonverbal juga lebih berpengaruh dalam melakukan afektif suatu interaksi. Pendekatan sosial psikologis terhadap studi emosi memberikan kontribusi yang unik karena pendekatan ini mengkaji secara dekat dampak komunikasi emosional dalam interaksi dan hubungan yang sedang berlangsung.